Nah, di sini saya punya contoh soal supaya untuk mempermudah pemahaman. Ini ada girder I, gelagar I dengan 4 tendon ya. 4 tendon tentunya berarti ada 4 ducting. Kemudian FJ aksennya ini sebenarnya 41,5 MPa, Estrannya 198.000 MPa, diameter ductingnya 0,084 meter, satu tendonnya ada 19 strand, di mana luasan satu tendon adalah 24,13 cm persegi, atau kalau dalam meter ya berarti 0,002413. Kemudian diameter satu strand adalah 1,27 cm. Nah, posisinya seperti ini. Tendon baris pertama itu dari bawah 0,1, tendon baris kedua terhadap tendon baris pertama adalah 0,2. Jadi tendon baris kedua ini kalau dari bawah ya berarti 0,3 jaraknya. Oke, sebelumnya kita harus hitung dulu efek tendon dan ducting ini. Jadi yang pertama dihitung adalah pre-calculation, menghitung titik berat dari grup tendon, karena ini tendonnya nggak cuma satu ya dia, tendonnya ada 4, jadi harus kita hitung titik pusatnya dari tendon ini. Titik berat garis pertama ada di 0,1, titik berat garis kedua yang ini ya, ada di 0,3. Jumlah tendon baris pertama adalah 3, jumlah tendon baris kedua adalah 1. Sehingga titik berat tendonnya 3 dikali 0,1 ditambah 1 kali 0,3 dibagi 3 tambah 1. Ini penyederhanaan aja, Dik. Jadi aslinya seperti ini. AT atau luas tendon dikalikan dengan N, itu jumlahnya. Karena AT atas dan bawah itu sama, jadi boleh dicoret, itu boleh dihilangkan. Jadi tinggal jumlah dan titik beratnya. Nah, jatuhnya itu di 0,15, ada di tengah sini. Tengah-tengah antara tendon 1 dan 2, jadi 15. Nah, kemudian Y tendonnya, karena ini tendon ya, titik pusat, titik berat kelompok tendon. Kalau dari bawah kan 0,15, berarti dari atas itu 1,95. Kayaknya total ada 2,1. YTB adalah Y titik berat bawah, YTT adalah Y titik berat top atau atas. Jadi titik berat kalau ditinjau dari bawah 0,15, kalau ditinjau dari atas 1,95. Nah, untuk ducting itu kita pakai standar dari VSL. VSL ini vendornya Prategang yang banyak dipakai di Indonesia dan di dunia. Nah, ini untuk menghitung, untuk menetapkan center gravity-nya ducting atau titik beratnya ducting itu bisa dengan titik beratnya tendon ditambah dengan 10 mili. Jadi nilainya titik berat tendon kan tadi 1,95 ya dari atas, itu ditambahkan dengan 10 mili. Menjadi 1,96 meter. Gitu, ini untuk ductingnya. Kemudian A brutonya kita hitung, itu ketemu 0,58005. Nah, kemudian untuk, mohon maaf ini salah sepertinya, ini sepertinya harusnya YBT. Ini untuk penampangnya ya, ini YB, itu dihitung ketemu 1,2576. Kemudian I brutonya dihitung ketemu 0,3824. Ini masih yang bruto. Kemudian neto, nah kita masuk ke neto ini. Nah, ketika ke neto kita sudah mempertimbangkan ducting, Dek. Ductingnya kan berarti ada 4 ya, kan ada tendonnya 4. Di mana diameter ductingnya adalah 0,084, berarti area ductingnya bisa dihitung 1/4 kali pi kali 0,084. Karena jumlah ductingnya ada 4, berarti dikalikan 4. Nah, ketemulah 0,264 meter persegi. Center gravity-nya ducting atau titik beratnya ducting itu di angka 1,96 tadi kan. Sudah dihitung ya ini ya, yang ini. 1,96 meter. Nah, kemudian untuk mempermudah mending kita tabelkan. Jadi ini adalah area 1, ini area 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
B dan H-nya ditetapkan, kemudian untuk mempermudah supaya bisa ditabelkan, kalau persegi itu kan alas kali tinggi luasnya. Nah, kalau segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Jadi di sini kita pakai faktor bentuk untuk persegi 1, untuk segitiga setengah. Jadi tinggal dikalikan. Ini luasan masing-masing dijumlah ketemu 0,746. Kemudian ini yang bruto ya, 0,746. Kemudian ini titik berat masing-masing, jadi elemen 1 titik beratnya 1,975. Ini tinjauan dari atas supaya ini konsekuen dengan ini. Tadi kan kita sudah meninjau yang ductingnya dari atas. Jadi supaya mempermudah hitungan, kita pakai dari atas semua. Nah, ini masing-masing elemen titik berat dari atas. Elemen 1 1,975, elemen 2 1,683. Tentunya beda ya kalau persegi dengan segitiga. Kalau persegi itu ada di tengah-tengah titik beratnya. Ini di tengah-tengah. Tapi kalau segitiga itu ada di sepertiga dari alas. Berarti ini di sini nih. Ini di sini, ini di sini, ini di sini sepertiga dari alasnya. Kemudian dikalikan. Kalau masing-masing sudah ketemu titik berat dikalikan luasannya masing-masing, kemudian dijumlah. Nah, ini gunanya untuk menghitung titik beratnya nanti. Nah, aneto itu berarti A gabungan dikurangi dengan A ducting. A gabungan dikurangi dengan A ducting, maka ketemu 0,482 meter persegi. Kemudian Y netonya, ini tinggal pakai rumus ya yang awal tadi. Jumlah luasan bruto dikurangi dengan luasan ducting dikalikan titik berat ducting dibagi A neto. Ketemu 0,611. Nah, kemudian ini sudah ketemu luasan dan titik berat netonya. Dilanjutkan dengan menghitung inersia netonya. Nah, inersia netonya itu kan dihitung inersia basicnya dulu ya, 1/12 BH pangkat 3 untuk persegi, 1/6 BH pangkat 3 untuk segitiga. Kemudian ditambahkan dengan luasan dikalikan dengan jarak titik berat dikurangi dengan titik berat gabungannya dikuadratkan. Gitu. Nah, ini. Kemudian karena ini neto, jadi dikurangi dengan ducting. Dikurangi dengan I basicnya ducting yang 1/64 kali pi kali 0,084 pangkat 4 ditambahkan dengan A ducting dikali jarak antara titik berat ducting ke titik berat gabungan dikuadratkan. Nah, jangan salah ketika menghitung ini karena ini neto ya ductingnya dihitung berdasarkan Y netonya. Yang sudah dihitung sebelumnya ini tadi, ini kan Y neto nih, titik berat neto. Nah, dihitung terhadap itu, kemudian dikuadratkan, ketemu 1,82. Nah, ketemulah 0,0605 meter pangkat 4. Ini adalah I neto. Jadi I gelagar dikurangi lubang ducting. Ini I gabungan bruto, ini I neto. Lebih kecil ya dia, karena dikurangi dengan lubang ducting. Tuh. Nah, setelah itu masuk karena ini bruto sudah, neto sudah, kita masuk ke ideal. Mohon jadi catatan, ini sepertinya yang bruto salah. Ini salah hitungan. Ini salah ini. Rumusnya tinggal menghitung biasa saja deh. Bruto artinya ductingnya belum dihitung gitu. Nah, kalau ada adik mau lihat di sini, brutonya ini sama dengan A bruto ini. Kemudian yang ketiga, bruto sudah, neto sudah, kita masuk ke ideal. Ideal yang pertama adalah I gelagar, tapi belum ada slabnya. Jadi tinggal menghitung ya kayak tadi sama, tapi ada konversi tendon. Nah, disinilah mulai konversi tendonnya, menghitung tendon ini. Nah, ini ya, kalau ada dilihat ya. Ini faktor konversinya ya, N sama dengan 200.000 atau tadi 198.000 sebenarnya. 198.000 MPa dibagi dengan elastisitas betonnya, ketemu 6,57. Nah, kemudian masukkan rumus. Sama tahapannya menghitung A dulu, ya.
Konversinya ada di sini. Ini konversinya di sini. Kemudian center gravity, kemudian ideal sectionnya. Nah, setelah itu, ini selesai ya, ideal section untuk yang tahap pertama. Nah, kemudian kan setelah itu dicor plat. Nah, platnya itu didapatkan B efektifnya 1,18 dengan ketebalan 0,2. Nih, tebal plat lantainya 0,2, jadi lebar efektifnya 1,18. Dapatkanlah seperti ini. Jadi, semuanya sama, yang beda hanya topinya. Kalau topinya tadinya 0,07, sekarang jadi 0,2 dan lebarnya 1,18. Jadi tinggal mengganti di sini 1,18 dan 0,2. Kemudian dihitung kembali dengan rumus yang sama dengan ideal section seperti sebelumnya. Gitu. Ketemulah seperti ini. Selesai. Sampai di sini, saya nanti kasih PR untuk latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.